Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi sama gue Akbar di channel Heaven is for Lovers. Sebelumnya gue ingin secara pribadi ingin mengucapkan uh, turut berduka cita dan berbelasungkawa atas kejadian yang menimpa para supporter maupun oknum polisi dan beserta para korban yang meninggal dalam kejadian di Stadion Kanjuruhan Malang terkait dengan setelah pertandingan Arema Malang melawan Persebaya. Perasaan saya sedih, hancur, sakit atas kejadian tersebut karena meninggalnya itu korbannya itu sangat banyak, sampai ratusan. Ada yang dari keterangan resmi polisi 125 orang, ada yang bilang 180, 130. Terlepas dari angka-angka itu, saya ingin mengucapkan secara pribadi bahwa saya sangat sedih dan hanya bisa berdoa semoga para korban yang meninggal dunia dapat diampuni dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya, dan ditempatkan di tempat yang terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Itu dulu pertama yang ingin saya ucapkan dari hati saya yang paling dalam. Dan saya merasa sedih sekali. Kenapa? Dan saya merasa harus bicara karena kejadian ini sangat relate secara langsung ke saya. Kenapa? Karena kejadian ini kejadian sepak bola. Orang-orang yang teman-teman saya yang kenal saya tahu betapa cintanya saya sama sepak bola gitu. Mungkin sorry ya kalau saya rada terbata-bata, karena jujur saya sedih sekali mendengar berita tersebut atas kejadian tersebut gitu. Sepak bola itu mungkin olahraga yang paling saya cintai, yang paling saya ikuti, dan yang paling saya terlibat dalam sepak bola gitu ya, dari sisi main, mengikuti gitu, dan bukan hanya dari layar kaca, saya juga nonton ke stadion segala macam. Jadi kejadian ini sangat relate ke saya gitu. Makanya selain saya sedih karena ada para korban yang meninggal, juga kejadian yang menimpa olahraga yang paling saya senangi gitu. Makanya saya merasa saya harus mengucapkan bahwa tragedi ini adalah tragedi yang sangat saya sesalkan. Selanjutnya saya nggak mau bicara terkait dengan apa yang terjadi di tempat itu, di Stadion Kanjuruhan Malang itu, karena yang sudah berlalu biarlah berlalu. Terlepas dari siapa yang salah, saya nggak mau membicarakan terkait hal itu karena bukan kapasitas saya yang pertama. Namun yang coba saya ingin sampaikan adalah bahwa terkait dengan kemarin itu, ya kemarin saya melihat ada beberapa akun media yang berinisiatif untuk mengadakan investigasi independen terkait dengan kejadian tersebut gitu, dan meminta secara terbuka, meminta video, foto atau apapun yang terkait dengan kejadian tersebut dari orang-orang yang datang atau yang hadir di stadion pada saat kejadian tersebut gitu. Nah, atas berita tersebut atau atas konten dari investigasi independen yang dilakukan oleh para media tersebut, saya berkomentar di Instagram saya mengatakan bahwa ya kurang lebih kalimatnya, lo siapa gitu untuk mengadakan investigasi independen. Sebenarnya arahnya konotasinya bukan untuk menjatuhkan dalam hal ya lo siapa sih, ngapain sih kayak gitu-gitu. Bukan arahnya, sebenarnya bukan ke sana. Maksudnya lebih ke arah investigasi independen ini untuk apa gitu. Untuk apa tuh, dalam artian ya lalu kalau udah hasilnya tuh untuk apa gitu. Karena kita tahu lah bahwa karena gini, ini saya harus ngomong akhirnya untuk pertama kalinya mungkin saya sudah pernah singgung beberapa kali, tapi untuk pertama kalinya saya harus menjelaskan bahwa latar belakang saya hukum dan saya seorang advokat gitu. Jadi dalam hal penegakan hukum saya udah ya berpengalaman lah, atau beberapa kali terlibat dalam hal penegakan hukum gitu. Jadi beberapa kali bersinggungan juga dengan aparat-aparat penegak hukum, ya polisi, ya kejaksaan, ya hakim gitu kan, ya penyidik,
polisi segala macam gitu. Jadi kalau kita bilang investigasi independen yang dilakukan oleh media gitu, mungkin hasilnya diharapkan gitu ya, banyak yang komen diharapkan lebih independen, lebih netral. Jadi lebih netral dan lebih bisa diketahui, menjadi pertimbangan juga untuk aparat-aparat penegak hukum. Yang saya mau garis bawahi begini, aparat penegak hukum kita itu luar biasa canggih, luar biasa hebat. Investigasi yang dilakukan oleh aparat pemerintah, penegak hukum dalam hal ini, itu tidak usah diragukan lagi cara mereka investigasinya, metode investigasi mereka itu lebih canggih dari apapun yang kalian bisa bayangkan. Metode investigasi media itu yang cuma minta-minta itu, aparat penegak hukum kita tuh lebih canggih dibanding itu. Mereka bisa dengan mudah mengetahui apa yang terjadi di stadion. Percaya atau tidak? Percaya, karena saya berpengalaman langsung terlibat bagaimana para penegak hukum itu melakukan investigasi. Mereka tahu orang-orangnya, mereka tahu pelakunya, mereka tahu motivasinya, segala macam. Pertanyaan terbesarnya kan bukan itu. Pertanyaan terbesarnya adalah hasil investigasi itu mau diapain gitu loh. Media independen investigasi, lalu ketemu pelakunya, ketemu motivasinya, terus hasilnya mau diapain? Mau kasih ke masyarakat? Masyarakat juga ada banyak, ada yang awam, yang polos, ada juga yang sudah tahu gitu, ada juga yang sudah paham bahwa ya hasilnya juga nggak bisa diapa-apain gitu loh. Kan banyak kasus-kasus kemarin-kemarin yang kita tahulah bahwa ini siapa yang bermain, sebenarnya siapa, yang dikasih ke media apa, bahwa ini tidak objektif apa segala macam, kita tahu juga gitu. Jadi bukan hasil investigasinya yang tidak benar, tapi hasil investigasinya ini mau diapain gitu loh oleh orang-orang yang terlibat langsung atas kejadian tersebut. Saya mau bilang yang gak ada gunanya gitu. Bahwa yang melakukan investigasi ya mereka-mereka juga, ini kan harus dikaji lebih dalam lagi. Orang-orang yang ada di belakang tim investigasi tersebut gitu, mereka terlibat nggak dalam kejadian tersebut? Kalau terlibat ya gimana mau independen gitu. Oleh karena itu, mudah-mudahan ini saran saya didengar oleh siapapun. Kalian yang nonton mungkin merasa setuju dengan apa yang saya katakan lalu disebar sampai akhirnya ada orang yang bisa karena gini, at the end of the day, kalau mau langkah konkret yang diambil adalah, kemarin saya ikut space-nya di Twitter tuh yang diadakan oleh Pandit. Ada salah satu pemilik atau manajemen salah satu tim Liga 1 kalau nggak salah ya, itu bilang bahwa kita nggak mau main. Ada juga presenter yang udah bilang saya mundur jadi komentator karena ini hancur lah liganya gitu. Nah itu bisa konsisten nggak idealisme itu, bahwa mereka nggak akan lagi jadi komentator? Si tim memutuskan untuk kita tidak mau main kalau misalnya Liga 1-nya masih berantakan. Jadi bukan hanya dari pemerintah atau dari organisasi yang memberhentikan, tapi pesertanya juga nggak mau main gitu. Terlepas dari ketua organisasinya, terlepas dari kementeriannya, terlepas dari presidennya memerintahkan apapun, tim nggak mau main gitu loh, menolak main. Bisa nggak konsistensi itu dilakukan? Kalau mereka nyuruh main, kalian mau main nggak gitu? Menurut saya itu hal yang paling konkret, yang paling mendasar yang bisa dilakukan, kontribusi langsung yang bisa dilakukan oleh para peserta Liga 1 yang protes, yang sedih, yang marah atas kejadian ini. Kalau kita hanya koar-koar aja, ketua turun, menteri turun, tapi begitu disuruh main-main lagi, ya begitu lagi gitu. Mereka itu kan belakangnya kan banyak sekali kepentingan. Ya saya nggak tahu ya tim ada kepentingan juga atau enggak, tapi yang jelas kalau tim konsisten dengan kemarahannya, kalau tim konsisten dengan kesedihannya atas tragedi ini, memalukannya tragedi ini, tolak untuk bermain at all sama sekali. Pemain nggak mau main, pelatih nggak mau melatih, manajemen nggak mau memanage tim gitu. Jadi bukan hanya liganya yang di stop, kalaupun nanti dikembalikan lagi liganya, digulirkan kembali, mereka menolak untuk bermain. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan teknis investigasinya, saya rasa
perlu adanya dilibatkan semua pihak, tim gabungan. Pemerintah iya, aparat penegak hukum yang berwenang iya, media juga yang tadi memiliki ide yang baik itu untuk investigasi independen juga Komnas HAM mungkin, pelatih, fans, perwakilan dari supporter atau korlapnya atau semuanya dilibatkan. Jadi orang-orang yang ingin dalam tanda kutip membelokkan hasil investigasi itu kepentok gitu. Ini kita mau hilangin, tapi di dalam tim itu mau diapain itu? Itu kan temuan yang baik, bagus misalnya. Nggak bisa, tetap ada. Atau sebaliknya, ketika media yang awam nih, sipil kan, media menemukan sesuatu hal yang janggal, mereka bisa langsung kasih ke orang yang berwenang. Jadi tim gabungan gitu. Dari mungkin senior pemain senior, pelatih senior, komentator, kan banyak komentator tuh, libatkan juga gitu. Komentator, pandit gitu. Jadi semua pihak itu dilibatkan untuk melihat, selain dari investigasi independen yang juga dilakukan oleh FIFA sebagai induk organisasi sepak bola di seluruh dunia. Jadi dua hal konkret itu yang mau saya sampaikan intinya dalam video ini, yaitu konsistensi tim untuk tidak bermain, menolak bermain sampai liganya benar, manajemennya benar, atau sampai ada titik terang. Yang pertama. Yang kedua, bentuk tim gabungan, tim kombinasi dari seluruh pihak. Bukan hanya dari aparat pemerintah, bukan hanya dari organisasi yang terkait, bukan hanya dari panitia, tapi juga dari media independen, juga dari pandit independen, komentator, juga mungkin dari masyarakat yang lain, saya nggak tahu. Tapi yang jelas, tutup kemungkinan hasil investigasi temuan apapun itu untuk ditutupi atau di-up ke media. Karena kalau sendiri-sendiri nggak bisa, bro. Media ngangkat sendiri, aparat ngangkat sendiri, itu semua diapain gitu. Ini harus di-combine. Hasilnya baru nanti kita serahkan ke pihak yang lebih berwenang lagi dibanding tim itu. Mungkin itu saja, sorry karena ini juga saya marah juga, cuman sedih sekali. Sekali lagi saya turut berduka cita atas apa yang terjadi. Semoga ini yang terakhir kalinya. Semoga kita bisa main bola dengan santai. Semoga kita bisa menikmati sepak bola di Indonesia lebih nyaman lagi, lebih menyenangkan lagi untuk have fun. Akhir kata, terima kasih. Selamat pagi, siang, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.